itu ada himpunan saling lepas atau saling asing. Nah, ini dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas atau saling asing jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai persekutuan atau tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya. Contohnya seperti ini, himpunan A terdiri dari 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan himpunan B 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini nggak ada kaitannya, nggak ada yang sama. Kecuali di himpunan B ini ada angka 5, berarti dia ada kaitannya. Kalau tidak, berarti tidak ada kaitannya. Artinya saling lepas, tidak ada saling bersinggungan, tidak ada saling irisan, tidak saling mengiris. Seperti itu ya, itu himpunan saling asing. Kemudian himpunan tidak saling lepas atau himpunan yang saling berpotongan. Nah, ini jika mempunyai persekutuan atau ada hubungannya atau ada anggota yang sama. Contohnya, himpunan C 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan himpunan D 4, 5, dan 6 dan sampai 8. Nah, ini ada hubungannya, artinya ada irisannya. Artinya di kelompok C ada 4 dan 5, di kelompok D ada 4 dan 5. Ini namanya saling tidak lepas. Jadi kalau kita hubungkan gini, sini berarti 4 dan 5 ini masuk ke kelompok A dan B. Ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5 ini 6, 7, 8. Jadi ini yang saling berpotongan. Artinya tidak saling lepas, ada kaitannya. Seperti itu. Kemudian himpunan yang sama. Ya, dua himpunan yang dikatakan sama apabila himpunan mempunyai anggota yang sama. Contoh himpunan E mempunyai anggota A, M, I, dan R. Nah, himpunan F, R, I, M, dan A. Ini sama karena angkanya sama. Di himpunan A, di himpunan E ada huruf A. Di himpunan F ada huruf A. Jadi semuanya sama hurufnya. Cuman posisinya aja terbalik. Nah, kalau himpunan nggak apa-apa dibalik-balik. Kecuali ada syaratnya tadi, ada syarat dan ketentuannya. Kalau hanya lepas seperti ini, yang penting huruf-hurufnya ada. Ini nama disebut himpunan yang sama. Kemudian ada himpunan ekivalen, artinya kedua himpunan memiliki banyak anggota yang sama. Nih, anggota, banyaknya anggota sama. Artinya N, jumlah anggota atau banyaknya anggota himpunan A sama dengan jumlah anggota himpunan B. Contohnya, ada ayam, itik, kuda, sapi, dan kambing, himpunan G. Sedangkan himpunan H, A, I, U, E, O, ini jumlahnya berapa? Ini jumlahnya 5. Ini kenapa tidak bisa di ini? Ini juga 5. Bentar kok tulisannya hilang. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlahnya 5. Ini A juga dihitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Jumlahnya himpunan A 5 sama dengan jumlah himpunan B 5. Walaupun di sini penulis ininya beda-beda anggotanya. Ini anggota hewan, yang ini hanya huruf vokal, misalnya seperti itu. Tapi jumlahnya sama. Ini disebut ekivalen. Ada berikutnya kita operasi himpunan. Yang pertama ada irisan dua himpunan, yaitu himpunan yang anggotanya merupakan persekutuan. Tadi sudah kita singgung ya, irisan. Berarti himpunan tersebut ada berpotongan atau beririsan. Nah, untuk simbol irisan itu seperti ini, N. Jadi kalau ada himpunan A diiris dengan himpunan B, ini sama dengan X, demikian sehingga X itu elemen A. Dan X itu elemen B. Ya iya, karena merupakan anggota keduanya kalau irisannya. Contohnya, jika himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan B 3, 4, 5, dan 6, maka irisan A dan B adalah 3, 4, dan 5. Artinya beririsan. Ada di anggota A dan ada di anggota B. Ini namanya irisan. Anggotanya 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan yang satu merupakan himpunan bagian lainnya jika A subset dari B atau bagian dari B. Maka A irisan B adalah A. Misalnya contoh, himpunan A itu ada terdiri dari A, B, C. Sedangkan himpunan B ini A, B, C, D, E. Maka A irisan B itu himpunan A, B, C. Ini untuk ininya.
Ini himpunan A tadi yang ini kan A, B, C. Jadi kalau A ini bagian B, berarti A irisan B itu kembali ke A. Diingat, ini nanti misalkan, ini gampang ini, cuman karena nanti UTS pilihan berganda, kalian lupa, padahal di sini gampang ya. Karena A ini bagian B, anggota A ini semuanya ada di anggota B. Kemudian himpunan sama, jika A sama dengan B, maka A irisan B itu adalah bisa A, bisa B. Jadi contohnya kalau himpunannya sama, A, ABC, B itu BCA, maka A irisan B bisa ABC, bisa juga BCA. Tinggal pilih suka yang mana kamu, mau suka ABC penulisannya atau BCA. Ini kalau jumlah anggotanya sama, atau himpunannya sama, bukan jumlah ya. Contohnya Rima sama RIMA dan AMIR tadi, Amir gitu ya kalau kita ini sama. Kemudian yang kedua, himpunan saling lepas atau saling asing. Jika A dan B adalah himpunan yang lepas, maka A dan B adalah himpunan kosong. Contohnya ini, A himpunan 1 sampai 5, B 6, 7, 8. Maka ini namanya kalau diiris, nggak ada irisannya, makanya jadi himpunan kosong. Kan ini nggak ada yang bersinggungan kan? Ini sampai 5, yang B sampai 6, jadi tidak bersinggungan. Itu disebut himpunan saling lepas. Tadi sudah kita iniin di ini. Selanjutnya gabungan dua himpunan atau himpunan yang terdiri dari dua anggota atau anggota A atau anggota B digabung. Nah, ini namanya gabungan. Simbolnya kayak U seperti ini, U yang ini. Di mana X adalah elemen A dan X elemen B. Contoh, jika himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan B 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, maka A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8. Artinya digabung. Di sini udah ada 3. Yang belum ada apa? 2, 1, 2-nya. Maka kita gabung. Ini tambah ini. Ini kita gabung. Menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Sampai 8 maksudnya. Kemudian himpunan yang merupakan himpunan bagian lain, misalkan A bagian B, kalau digabung, kalau tadi diiris kan, maka ini menjadi himpunan B kalau digabung. Tapi kalau misalnya diiris tadi seperti yang di atas, ini akan menjadi A kalau diiris. Contohnya A, B, C, digabung dengan A, B, C, D, dan E. Maka digabung juga tetap A, B, C, dan D, dan E. Artinya masuk lagi, balik lagi ke himpunan B. Seperti itu. Karena digabung di anggota B ada A, B, C. Ngapain kita tulis lagi? Langsung aja kita bilang huruf anggota B. Ya kan? A, B, C, D, dan E. Makanya ini digabung menjadi A gabungan B menjadi himpunan B. Kemudian kedua himpunan sama jika A dan B digabung, maka ini akan menjadi B. Contohnya A, B, C, atau A. Tinggal pilih A, B, C dengan B, C, A. Kalau digabung ya sama aja, tinggal mau pilih A atau mau pilih B, sama aja. Namanya himpunannya sama ya, kedua himpunan sama, tinggal pilih salah satu aja. Kemudian himpunan saling lepas. Contoh, jika himpunan A adalah A, B, C, dan himpunan B, D, dan F, maka A gabungan B ini tinggal kita tambahkan aja. Ini A, B, C, tambah B, D, E, F. Berarti A, B, C, D, E, F. Itu himpunan. Berikutnya, selisih dua himpunan. Nah, semua anggota A tetapi yang bukan anggota B. Jadi selisih itu semua anggota tergantung di mana yang dikurangkan. Misalnya ada himpunan A dan dikurangkan dengan B. Berarti semua anggota himpunannya adalah anggota himpunan A, tetapi bukan anggota B. Makanya ini E-nya dicoret gini, bukan anggota B. Contohnya, jika diketahui himpunan A itu 1, 2, 3, 4, sampai 5. Kemudian B-nya itu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka tentukan A dikurang B dan B dikurang A. Tanda sini ya. Kemudian kita ini, kalau A dikurang B, berarti ingat syaratnya. Kalau di depan A, di belakangnya B, berarti semua anggota yang bukan B. Berarti di sini anggotanya yang bukan B. A tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini dikurang 4, 5, 6, 7, 8. Yang bukan B, berarti ini ada di B. Berarti kita coret. Jadi yang tinggal hanya 1, 2, 3. Ini.
Beda kalau B dikurang A, berarti anggotanya yang bukan A. Contohnya B-nya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang bukan A. Yang bukan A ini dicoret sampai 5. Ini 4,5. Berarti tinggal 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 6, 7, 8, 9, 10. Ini tolong diperhatikan posisi ini. Mana dia yang di depan. Kalau yang di depan berarti anggotanya ada di A. Tapi kalau misalnya ini bukan anggota B. Kalau B-nya di depan berarti bukan anggota A. Itu yang perlu diperhatikan pengurangan. Berikutnya komplement atau bilangan himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta. Nah, tapi bukan merupakan anggota A. Contohnya A komplement itu dinotasikan dengan ini ya, A absen atau A pangkat C nih. Ini komplement, di mana X sedemikian sehingga X adalah elemen himpunan semesta, tetapi X bukan elemen himpunan A karena komplement. Contohnya diketahui S, semestanya angka 1 sampai 10. Sedangkan A 1 sampai 5. Berarti A komplement itu A yang bukan himpunan semestanya. Semestanya 1 sampai 10. Berarti yang bukan anggota A. Berarti ada 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Misalkan kita sekarang Zoom di kelas 3 gabungan ini. Misalkan komplement kelas A gabungan AB ini siapa? Di sini komplementnya. Berarti saya bukan anggota himpunan kelas kalian. Karena saya A komplement kalian. Saya bukan anggota kelas kalian. Tetapi saya semestanya apa? Semestanya di pembelajaran ini, di kelas daring ini. Kita semua ada di sini. Seperti itu. Berikutnya aturan dari jumlah penggabungan himpunan A digabung himpunan B. Itu akan menghasilkan jumlah himpunan A ditambah jumlah himpunan B dan dikurangi dengan jumlah A irisan B. Contohnya di sini, himpunan A itu merupakan faktor dari 8. Nah, faktor dari 8 itu ada 1, 2, 4, dan 8. Artinya hasil pengaliannya yang menghasilkan nilai 8 ya. Kemudian, himpunan B adalah himpunan yang kurang dari 10. Himpunan yang kurang dari 10 ini 0 sampai 9. Ini himpunan B. Tentukan A irisan B. Nah, di sini kita lihat jumlah A 4. Ini artinya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini makanya jumlah A, NA 4. Jumlah B 10. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 itu ada 10. Maka himpunan A irisan B, nah himpunan A irisan B, ingat tadi kalau irisan kembali. Ini diiris berarti di 0 sampai 9. Berarti yang diiris ini yang menjadi irisan jadi 1, 2, 4, dan 8. Berarti jumlah A irisan B adalah 4. Ini seperti ya. Sedangkan gabungan, kalau himpunan gabungan ada 0 sampai 9 karena ini masuk digabung ke sini. Berarti dihitung mulai 0, 1 sampai 9. Nah, ini ada 10. A gabungan B adalah 10. Maka A gabungan B, jumlah A gabungan B adalah jumlah A, ini 4. Ini tadi dihasilkan di sini. Ditambah jumlah himpunan B, yang ini 10. Ditambah, dikurangin A irisan B. A irisan B tadi kita tahu ini, dikurang 4. Maka menghasilkan 10. Jadi ini rumus ini, aplikasinya seperti ini. Sampai sini paham? Ada yang belum ngerti atau sini udah latihan soal nih? Ada yang belum paham yang ini? Biar kita jelasin ulang kenapa seperti itu. Halo? Sudah paham semuanya? Insya Allah, Bu. Udah, Bu. Paham? Berarti tidak ada yang mau ditanyakan. Tolong ini di screenshot ininya soal-soal nanti jawab di nilai tugas, ditulis jawabannya, ditulis pakai ini ya, pakai pulpen tulis tangan, upload ke Drive, dan link Drive-nya dikirim ke MyBase. Nanti saya koreksi. Saya tunggu sampai jam 10 ya. Silakan di screenshot ini dulu atau difoto. Sudah selesai nomor 1, langsung ke Udah, Bu. nomor 3.
Udah, Bu. Udah, Bu. 5 soal aja cukup. Nanti kalau 10 kebanyakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini. Ya, Bu. Oke. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.